Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Anies Baswedan baru menjawab atau buka suara terkait dengan dirinya yang diduetkan dengan Andika Perkasa. Ini di Pilgub DKI Jakarta begitu kan. Artinya apa? Menurut saya pribadi ya, apa yang kemudian realitasnya begitu. Kalau ini diduetkan, maka ini menjadi catatan penting dan keuntungan bagi PDIP. Sangat-sangat menjadi keuntungan PDIP. Kabarnya Andika Perkasa ini ya sudah menjadi anggota atau kader dari partai PDIP. Secara logika, ya bukan tidak mungkin basis para pendukung di DKI Jakarta itu lebih lebih mumpuni ya antara kekuatan sipil ya dengan militer di situ. Tapi bukan soal itu begitu kan. Ya, para pendukung-pendukung Andika Perkasa di DKI Jakarta saya rasa masih kecil. Simpatisan orang itu masih melihat bahwa dampak dari PDIP itu sendiri. Maka kalau wakilnya dari Andika Perkasa, mungkin kemenangan Anies Baswedan kemenangan tipis, bukan kalah begitu kan ya. Saya garis bawahi bukan kalah, tapi kemenangan mereka adalah kemenangan tipis. Bagaimana dengan Ridwan Kamil dan sebagainya begitu kan. Oke lah, tidak ada masalah kalau ya para Andika Perkasa didorong oleh PDIP, terus kemudian Anies Baswedan didorong oleh PKS. Lalu kemudian Nasdem dan PKB mereka akan mengusung mereka. Artinya sangat disayangkan sebenarnya. Kalau saya amati betul, mending nggak usah dengan Andika. Ya, mending dengan warga DKI Jakarta sendiri yang kemudian punya popularitas. Misalnya seperti kader PDIP yang kemudian mumpuni hari ini. Walaupun secara tidak langsung, ya Anies Baswedan dan Andika Perkasa ini bisa saja dijadikan sebagai kuda hitam untuk bagaimana caranya melawan para pemerintah ya, melawan pemerintahan dari seorang Jokowi di situ begitu ya, pemerintahan dari seorang Prabowo Gibran, di belakang mereka ada seorang Jokowi, bisa saja seperti itu begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini banyak realitas yang kemudian seolah-olah ini dipaksakan dan sebagainya, tetapi bagi kami sah-sah aja. Apa komentar dari Anies Baswedan? Ini salah satunya. Mantan calon presiden Anies Baswedan buka suara soal dukungan sekelompok masyarakat agar dirinya diduetkan bersama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa Pilgub DKI Jakarta. Itulah ungkapannya begitu kan. Tapi kalau dorongan ini dari relawan, saya kira punya satu hal yang harus kita garis bawahi. Siapapun wakil Anies Baswedan, Anies Baswedan tetap menang. Walaupun kemenangan Anies Baswedan itu adalah hal yang kecil begitu kan, tipis mereka. Tapi dengan secara hitung-hitungan politik begitu kan ya, di DKI Jakarta itu kan pemilihnya rasionalitas. Rekam jejak dari Pak Andika Perkasa sangat bagus sih sebenarnya. Tapi mereka kan baru terjun pada dunia politik. Orang akan melihat wah seperti apa rekam jejak mereka begitu. Maka inilah yang harus kita garis bawahi di situ begitu. Dan bahkan PKS kabarnya akan mengusungkan kadernya sendiri. Wallahu alam dengan siapa mereka begitu. Maka secara hitung-hitungan Anies Baswedan kalau maju sebagai gubernur di Jakarta itu menurut saya pribadi kalau diduetkan dengan Andika Perkasa harus ya harus dipikirkan ulang. Kemenangan mereka hanya kemenangan tipis begitu kan. Bahkan ditemu saat berkunjung ke kawasan Blok M, Anies hanya menjawab singkat. Hingga saat ini dia bilang belum mengambil keputusan ya kembali maju untuk periode keduanya di Jakarta usai ya gagal Pilpres 2024. Oleh karenanya dia bilang mempertimbangkan sosok pendampingnya jika sudah ada keputusan dirinya maju atau tidak. Tergantung dari lobi-lobi partai mereka begitu kan. Karena apa? Karena lobi-lobi partai politik yang kemudian yang dilakukan oleh Partai Nasdem ya, terus kemudian Pak PKB begitu, PKS, mereka mencari atau menseleksi kader-kader terbaik mereka. Tapi justru kalau menurut saya pribadi ya wakilnya dari PKB misalnya, ya ini keuntungan besar juga satu sisi begitu kan. Tapi di DKI Jakarta lihat saja realitasnya ya. Kekuatan PDP dan simpatisan dan pendukungnya mereka kuat. Itu pun begitu kan ya. Kalau tidak karena waktu yang saya amati waktu kepemimpinan dari seorang Prabowo ketika dia menjadi presiden yang sebelumnya masih belum mengkhianati PDIP, kekuatan PDIP di situ sangat kuat sekali. Tapi mereka bukan tidak mungkin mereka akan kalah begitu kan.
Maka saya rasa duet Anies Baswedan ini menangnya menang tipis begitu kan. Kemenangan mereka kemenangan tipis begitu. Karena elektabilitas dan popularitas dari Pak Andika Perkasa ini itu masih jauh begitu kan sekarang ini begitu dibandingkan dengan Ridwan Kamil, dibandingkan dengan yang lain begitu kan ya. Kata Anies Baswedan masih mempertimbangkan bagaimana ya kalkulasi politik, karena pada kenyataannya Nasdem mengatakan menjadi prioritas utama begitu kan. Siapapun wakilnya mungkin mereka akan mau-mau aja. Seperti PKB akan mau-mau aja di situ begitu kan. Asalkan ya seperti di Jawa Timur misalnya ya harus PKB lah yang didorong kadernya yang didorong untuk maju sebagai gubernur, bukan wakilnya begitu. Mungkin PDIP akan tarik ulur di situ begitu kan ya. Dalam artian apa? Dalam artian saling tukar banter kader untuk mengusung si A, untuk mengusung si B dan sebagainya. Inilah politik hari ini begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini, Pak Andika harus ya bekerja ekstra di situ begitu. Karena popularitasnya ya kalau Anies Baswedan sudah tinggi dibandingkan dengan yang lain di situ. Mantan Gubernur di Jakarta 2017 itu bilang saat ini soal peluang dirinya kembali maju akan diputuskan, mengambil ya sambil melihat dinamika. Namun dia mengaku memiliki secara serius soal itu. Bahkan Anies berharap keputusan untuk dirinya maju akan disampaikan dalam waktu dekat. Saat ini dia mengaku masih berdiskusi dengan berbagai pihak, para senior dan masyarakat. Bahkan relawan kami ya Anies ya sebelumnya memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2024. Bahkan tidak hanya itu juga mengusulkan agar partai politik yang mengusung Anies berpasangan dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Relawan-relawan Anies Baswedan saat ini memang banyak sih sebenarnya untuk mendorong bahwa Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, wakilnya itu adalah Pak Andika Perkasa. Ya, secara hitung-hitungan politik yang menangnya itu menang tipis, bukan kalah begitu kan. Maka kalau ingin menang mutlak bagi kami adalah tidak dengan Pak Andika Perkasa. Kalau bisa misalnya begitu kan ya jor-joran aja di situ begitu kan, seperti kader-kader PDIP yang kemudian punya popularitas di DKI Jakarta begitu. Kalau bisa yang paling baik di situ bagaimana suara-suara dari 02 dulu begitu kan ya, mulai dari pendukung-pendukung mereka. Kalau bisa beralih dukungan kepada Anies Baswedan begitu kan. Artinya apa? Artinya itu punya kekuatan luar biasa. Ya entah dari Golkar siapa begitu. Tapi ya Golkar agak tidak mungkin begitu. Karena Golkar mengusulkan atau mengusung Ridwan Kamil. Seperti Partai Gerindra mengusulkan Ridwan Kamil. Tapi yang pusing hari ini yaitu adalah PAN mereka. Ya ingin mencari anaknya ya. Bagaimana anaknya diduetkan dengan Kaesang. Kaesang ya tidak mau lah di situ begitu kan ya. Saya kira ini masih banyak perdebatan yang lain. Tapi kesimpulan saya, Anies Baswedan diduetkan dengan Andika Perkasa itu menangnya tipis begitu kan ya, bukan kalah. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.